Gue sih gak kebayang ya di dalam tuh diapain aja semisal si ceweknya gak nurut. Nah, inilah prinsip orang pinter. Ya, dia pasti berubah. Bener-bener kayak gue mau keluar aja tuh dia harus minta foto gitu loh. Gue pakai baju apa nih? Gue berada di dalam satu kelas itu dan ada si murid laki-laki itu. Gue sampai harus berbohong kayak dia nggak mungkin suka sama aku, orang dia gay. Gue bilang kayak gitu, guys. Mantan gue baik-baik semuanya. Gak usah gitulah. Kalau mantan lo baik, ini gak jadi bahasan nih episode ini. Welcome to our podcast Tiga Darah. Hai. Dan kalau di episode biasanya kita ngobrolin hal-hal yang ringan-ringan, di episode kali ini kita mau bahas hal yang cukup serius nih. Ya nggak sih, Dars? Karena kita tuh lagi kepikiran banget sama satu kasus yang di Bandung tentang perempuan yang disekap dan dianiaya kekasihnya sendiri bertahun-tahun. Itu parah banget ya. Dan itu kan jadi memicu banyaknya diskusi, obrolan gitu kan. Ada yang empati sama korbannya, tapi juga ada yang nanya, kenapa itu korban selama bertahun-tahun kok nggak lapor, kok nggak kabur gitu ya. Jadi banyak orang justru yang concern ke si korbannya ini loh, kenapa dia tuh diem aja kayak gitu. Tapi tuh sebenarnya yang kita bahas hari ini bukan tentang menghakimi korbannya sih. Sumpah sama sekali bukan, tapi buat ngertiin gimana sih dari sisi psikologisnya, terus kenapa sih banyak perempuan yang ngalamin toxic relationship ini, apalagi tentang kekerasan dari orang yang katanya tuh sayang dari mereka gitu. Nah, dan karena kasus itu nanti kita juga bakal cerita pengalaman kita masing-masing kali ya, atau orang terdekat kita yang mungkin kita pernah berada dalam hubungan gak sehat alias toxic ini. Iya, jujur ini topiknya emang agak berat, tapi ini penting buat perempuan dan juga buat kalian semua. Yuk. Tapi kalian tuh tahu nggak sih sebenarnya kasusnya gimana? Tahu. Gue udah baca-baca sih dari beberapa berita, karena itu kan kayak booming banget kan. Tapi coba bisa dikasih tahu kali ke para penonton. Oke, jadi tuh sebenarnya singkatnya mereka itu tuh kenal dari aplikasi Kencan tahun 2024. Terus tinggal bareng kan. Nah, masalahnya mereka itu tuh sering pindah-pindah kos. Itu biar keluarganya tuh nggak curiga. Padahal mah sebenarnya jatuhnya kayak diculik jatuhnya ya kan. Dan bahkan tuh yang gue baca juga ya, si korban tuh pindah-pindah kos kayak gitu, dia bohong loh ke keluarganya. Dia bilang kayak dia dimutasi pekerjaannya, padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya ya dia yang disekap dan diculik sama si pelaku ini. Nah, tapi di kosan itu gue nggak tahu ya, setahu gue yang gue dapetin di sosmed kalau nggak salah korbannya tuh masih diajak keluar. Cuman ya nggak sih? Apa enggak ya? Seingat gue korbannya masih bisa pergi kerja, tapi bareng sama si pelaku. Tapi sebenarnya mostly dia malah berada di dalam kosan doang, Min. Karena kayak bener-bener si cowoknya doang yang pergi kerja dan lain-lain. Karena ceweknya udah gak berdaya. Udah bener-bener, bahkan dari yang gue lihat dia udah buta permanen. Terus juga sama bibirnya yang udah digunting. Itu bener-bener, maksudnya dia keluar pun katanya si cowoknya harus nyuruh dia pakai masker. Iya, itu. Jadi waktu pas awal-awal mungkin dia masih dibolehin kerja keluar gitu, tapi itu beneran dengan pengawasan yang begitu ketat banget. Bener. Jadi beres kerja pun katanya ditungguin. Abis selesai kerja ya udah pulang di kosan ya udah gitu. Kalau misalnya gue sih gak kebayang ya di dalam tuh diapain aja semisal si ceweknya gak nurut tuh. Mungkin langsung banyak banget pukul. Banyak, iya itu mah udah dan bukan sedihnya dipukul lagi, teh. bahkan ada cerita yang katanya kalau pada saat dia lagi disiksa, dia mengeluarkan suara aja, itu malah tambah disiksa. Jadi dia benar-benar gak bisa ngapa-ngapain kalau lagi disiksa gitu, malah harus diem biar gak tambah. Tapi itu kan toxic yang maksudnya
Kayaknya levelnya tuh level berat banget ya. Tapi kalian tuh pernah gak sih ngalamin toksiknya juga? Toxic relationship? Iya dong. Pernah dong. Jujur pernah sih. Jujur pernah. Lu pernah? Pernah. Lu juga pernah. Kayaknya semua cewek, nggak semua cewek sih. Enggak sih, Iya. kayaknya gak semua cewek. Pasti semua hubungan ada toksiknya. Iya. Pernah mengalami fase Pernah tersebut. mengalami fase tersebut. Nah, kalau gue apa ya? Coba mungkin kita ceritain dong guys. Kalau aku, bisa begitu sih. Canda. Gimana? Kalau gue pernah toksik apa ya? Gue pernah dikatain sih. Dikatain Pas- apa? Enggak, Aduh sama gimana mantan- ngomongnya mantan ya? lu kan? Iya sama mantan gue lah. Bukan mantan orang lain kan? Bukan. Oh iya. Ini cerita gue sendiri. Kalau gue kan orang kalau misalnya lagi mens tuh sering banget ngerengek kan. Betul. Clingy. Banget. Pernah dikatain gimana ngomongnya ya? Kemaluan gitu. Oh iya, Sumpah. enggak nih, ntar dulu reka adegan nih ya. Iya, lagi Lu sama video mantan call. lu nih. Lagi video call. Oh lagi video Terus gue call. kayak, aduh aku lagi sakit banget, perut aku lagi mens gitu. Ya udah, suruh minum air putih. Ngaruh. Terus kayak, enggak, udah tadi. Kemaluan. Gitu. Dia emang temperamen orangnya apa gimana? Apalagi Lebih ke Lagi emosi. Apa dia lagi banyak kerjaan, ya sih kayaknya pikiran. temperamen deh. Kayaknya ya. berarti tuh gak sekali dong. Iya. Sering digituin, Iya. Enggak. Tapi itu dia kayak gitu setelah hubungan lu berapa lama, Min? Maksudnya Berapa ya? Baru berapa bulan sumpah. Baru Oh berapa my bulan? God. Baru berapa bulan dan udah kelihatan tuh bibit-bibit red flag-nya ya. Iya. Nah itulah guys. Ngeri. Terus gue pernah kayak. Bentar, tapi ketika Apa? itu udah kejadian, lu masih bersama? Iya. bertahan Sampai putus nyambung lagi. Itu toxic sih. Setahunan. setahun dan dia masih kayak gitu. Pernah diomongin gak? Masih terus kan selingkuh. Iu, Tapi- enggak. Selingkuhnya nih. Gue kan orangnya anaknya kerja banget ya. Seilah lebay banget, sorry. Maksudnya sering pulang malam. Tapi tuh kayak waktu itu dia gak mau nganterin. Karena duitnya habis. Aduh, udah deh kalau gak punya duit gak usah Terus- pacaran terus. Plus dia judol juga kan ya. Apa? Judol juga. Judol Lu juga. nemuin cowok ini di mana sih? Sumpah. Gue juga, teman-teman gue juga kalau ngomong cerita itu juga ngomongnya sama kayak lu. Tapi ganteng. Ya ampun. Bener-bener udah semuanya gak ada yang plusnya Gak ada gitu yang loh. plusnya ya? Nah, terus Udah, kenapa lu bisa. mau? Tar dulu nih pertanyaan. Aduh. Kenapa mau? Oh, enggak nih biasanya ya kalau misalnya yang cowok toksik tuh awal-awalnya manis mulutnya. Bener. Awalnya gimana? Gue ikut ketawa ya gitu ya. Iya, maksudnya awalnya Iya. ini teman sekolah lu apa temen kampus? Enggak itu apa? kampus. Oh. Jadi ya dicecer lah. Terus kayak temen gue udah bilang coba dipikirin lagi. Terus gue kayak karena terlalu jomblo ya pada saat itu kayak ya udahlah gitu kan. Gitu. Tapi sebenarnya dari awal PDKT sudah menunjukkan red flag-nya. Cuman saya kayak nah inilah prinsip orang pinter. Ya dia pasti berubah. Aduh, Kena lah itu dia. gue. Itu Secara dia. mental. Gitu. Lu pernah kan? Maksudnya pernah gak lu kayak Pernah. lu dibeliin kado. Heeh. Udah dibilang dari nyokapnya kayak udah kasih aja Jasminnya gitu kan. Nanti mama kasih gitu. Terus? Pas mau beli disuruh bayar setengah-setengah. Ini kado buat lu. Buat gua. Tapi lu juga nyumbang. Iya. Wow. Ada laki kayak begitu. Ada. Kayak Buat begitu. apa emang dia, kenapa akhirnya dia minta setengah-setengah? Gak tahu. Jujur gak tahu. Kan uangnya buat ini, buat judol. Itu Buat Itu judol. dia. 1,5 tahun. Gitu. Hampir 1,5 lah. Sebenarnya gak 1,5 tahun banget. Tapi kayak mau 1,5. Lu putus balik Putus gitu balik. kan. Apa yang membuat lu pas lu udah kesel nih misalkan tapi lu akhirnya yaudah deh gue maafin. Apa ya? Mungkin karena gue terlalu kesepian sih.
Ya gak sih? Lu ada gak sih fase lu merasa kayak gue kesepian. Ya udahlah sama dia aja lagi gitu. Padahal mah ada aja pasti yang mau atau kayak lu harusnya bisa menemukan diri lo gitu. Bener-bener. Itu sih sedihnya ya kalau cewek-cewek yang mikir kayak gitu, kayak kesepian dan kayaknya cuma dia deh yang bisa gue Yang bisa nerima andalkan. gue atau gue andalkan ya. Ternyata ya Gue juga pernah sih berada dalam hubungan toksik itu, guys. Gimana coba Nah, cuman ceritain. tapi beruntungnya gue ya, sebenarnya mungkin ceritain dulu hubungan toksiknya seperti apa. Jadi gue kan berpacaran saat ini. Nah, di hubungan pacaran gue dengan orang yang sama ini, kita pernah mengalami masa toksik. Dimana cowok gue tuh Mukul. enggak sih, enggak sampai fisik ya. Jadi awal-awal itu cowok gue tuh toksiknya adalah dia posesif banget. Posesif banget yang bener-bener kayak gue mau keluar aja tuh dia harus minta foto gitu loh. Gue pakai baju apa nih? Kalau ada baju yang kayak kancing nih, misalnya gue mau pakai outer doang gitu, terus dalamannya yang tank top gitu, terus dia kayak nggak boleh ganti baju, kancingin semua gitu. Habis itu gue pernah, ini kan masih zaman-zaman kuliah, gue udah nyampe di kelas itu, emang agak early gue nyampenya, dan pada saat gue nyampe di kelas itu ada satu cowok murid ya temen gue, dan dia udah nyampe di kelas itu. Terus gue ngasih tahu dong ke cowok gue kalau aku udah nyampe di kelas ya, baru ada segini nih orangnya. wait, berarti lu jadinya sering ngelaporin ya gara-gara lu ngerasa Iya. pressure terus kayak Jadi gue "Anjir, laporan habis gitu loh, ngelaporin gue mulu gini-gini nih," gini. gitu. Terus itu dia marah cuy, kayak gue berada di dalam satu kelas itu dan ada si murid laki-laki itu, gue sampai harus berbohong kayak dia nggak mungkin suka sama aku, orang dia gay. Gue bilang kayak gitu, guys. Kayak segitunya. Biar gak marah. Biar nggak marah. Ini cowok lu yang sekarang kan? Cowok lu yang sekarang. Cowok lu tahu gak kalau lu ngebohong waktu itu? Enggak. Karena buat cowoknya Michelle nih akhirnya kebongkar. Tapi kan gak ada apa-apa kan? Tapi gak ada apa-apa, gue bener-bener kayak, gue jadi kayak merasa pada saat itu, apalagi gue tuh orangnya gak suka banget dikekang. Ini mungkin gue menyambungkan ke zodiak gue Aquarius, gue suka kebebasan. Aquarius Gue emang. suka kebebasan gitu. Nah terus guys, tapi beruntungnya gue kayak, puji Tuhannya ya, kan akhirnya dikomunikasikan kan hubungan ini kalau gue gak suka kalau lo gini. Puji Tuhannya cowok gue tuh berubah. Dan Jadi berubah, apa, Power Ranger? Enggak. Dia berubah menjadi lebih baik. Bener-bener kayak sekarang gue udah berada menjalani hubungan selama 4 tahun. Dan dia udah literally mengubah sikap-sikap yang gue omongin. Gue gak suka kalau lo gini-gini, gue gak suka kalau gini-gini. Dan sekarang gue merasa hubungannya justru lagi di healthy relationship banget. Gue sangat beruntung sih. Nah tapi bentar guys, gue juga pas gue udah ngomongin kalau gue nggak suka lu gini, sampai akhirnya dia kan nggak jadi posesif lagi ya. Nah tiba-tiba gue jadi merasa kehilangan, gue jadi merasa kayak kok dia nggak nyariin gue lagi ya, kok gue jadi merasa nggak dicinta. Jadi gue ngerasa apakah gue juga udah jadi toxic ya, karena gue kehilangan hal-hal yang awalnya gue nggak suka. Iya, biasanya udah lu lakuin. Iya. Bener-bener. Itu Coba. kayak entah ketergantungan atau gimana ya, tapi itu kayak permainan psikologis Iya kita. ya, udah gitu. masuk ke Tapi psikis kita gue ya. di titik capek tahu kalau digituin mulu. Kalau gue akan lebih milih bye. Baik tapi 1,5 tahun ya. Iya. Nggak apa-apa. Oh tapi yang waktu ke hubungan gue lagi toksik-toksiknya itu jalan 2 tahun. Mungkin gue merasa apakah dalam 2 tahun itu emang awal-awal hubungan lagi beradaptasi ya? Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak juga sih. Kayaknya tiap tahun juga harus beradaptasi. Oh, nggak iya sih? ya. Iya. Tapi kan Dia kalau misalnya manusia. udah ada red flag di 1 tahun pertama, aturan ditinggal aja gak sih? Gue iya, cuman balik lagi gue ada di posisi kayak Mine. Kayak gue ngerasa kayaknya cuman dia deh yang bisa gue andalkan. Mungkin kalau misalnya cowoknya bener. Maksudnya kalau cowoknya bisa mau berubah, kan berubah itu kan dari diri sendiri ya. Kalau misalnya cowoknya Michelle mungkin bisa gitu kan berubah, tapi kan balik lagi ke orangnya mau apa enggak, atau memang udah tabiatnya kayak gitu. Iya gitu. sih. Itu sebenarnya tergantung sama orang yang melakukan itu sendiri.
Itu ada di ini tahu, ada di film Obsession. Kalian yang belum nonton. Gila promo kali. Promo kali. Itu tuh apa namanya ngasih tahu kita tahu kalau misalnya berhubungan itu jangan terlalu terikat. Oke. Nggak boleh terlalu obses ya. Kalau gue berhubungan itu jangan terlalu maksa. Iya. Boleh, bener. Maksa. Ya udah, gue udah cerita, lu udah cerita. Jadi sekarang Teh Ria lah Enggak. cerita nih sebagai kakak kita. Mantan gue baik-baik semuanya. Gak usah Coba. gitu lah. Kalau mantan lo baik, ini gak jadi bahasan nih episode ini. Coba. Betul. Gak tahu. Kok gak tahu? Mungkin. Ih, sumpah ya perjalanan cerita cinta gue tuh jadiin pengalaman yang luar biasa tau. Karakter development banget sih sumpah. Betul, Ya, bener kan? betul. Gue pernah, ini kebanyakan ya, satu aja ya. Oh banyak yang toksik Kok ya. banyak? Terakhir itu gue pacaran sama, Gak usah amanya, langsung aja mas, ceritanya mas. enggak soalnya ini juga jadi ini tahu, jadi efek ke dia juga. Oke. Gitu. Jadi gue pacaran sama ini pemakai narkoba. Oh. Itu. Nah, Tapi lu tahu Teh awalnya? awalnya enggak. Oh enggak. Awalnya enggak. Oke. Karena satu profesi. Oke. Satu profesi sering muncul di TV. Jadi gue gak tahu, gak nyangka. Gitu. Gak tahu ya dia pemakai berat. Dan mungkin dari situnya juga. Dan juga dari kepribadiannya juga itu ngaruh. Dari obatnya juga ngaruh. Jadi ke gue itu dia tuh full NPD. Jadi dia narsis gitu. Terus temperamen kayak yang pernah lo rasain. Jadi gue nggak boleh ngatur dia. Pokoknya dia yang harus ngatur semuanya. Terus ya itu karena di bawah pengaruh narkoba, jadinya dia posesif juga. Terus sering marah-marah dan itu iya gue pernah diajak berantem gitu. Sama dia? Iya. Gitu. Jadi jadi kan kalau misalnya ini boleh nyebut gak sih? Kan dia pengguna sabu ya. Dan tuh kalau misalnya dia lagi tinggi tuh dia halu. Nah dia tuh halunya itu, dia halunya tuh ketika gua tuh lagi di suatu tempat gitu. Dan entah kenapa dia memikirkan kalau misalnya gue selingkuh. Padahal gue lagi diem. Oke. Gitu. Dan dia tuh teriak-teriak ke gua kayak, lo selingkuh. Terus gue bingung nih. Nah tapi ini yang gongnya nih adalah pokoknya dia yang salah, gue yang harus minta maaf. Toxic abis. Parah tuh dalam gue cuman kuat tuh setahun aja. Soalnya setahun juga lama, kocak. karena gue Itu bukan setahun aja, itu kelamaan mas. Karena gue tuh ada di fase yang dia melakukan itu, bikin gue nangis, terus dia minta maaf, terus gue nerima. Dan itu tuh muter. Udah jadi terus, siklus. Iya. Kita responnya tuh kayak, ya sama juga ya. Bener. Itu sih yang bahaya tuh itu sih. Karena dari pihak korban tuh kayak ngerasa apa ya, nggak bisa lepas gitu loh, kayak ya udah dia udah minta maaf, gue yakin dia nggak akan ngelakuin lagi, tapi ulang lagi, tapi jadinya Siklus ya kita banget jadi sih, toksik sumpah. juga ya. Dan pelaku yang kayak gitu tuh mulutnya manis banget. Manipulatif Gitu. ya masuknya. Tapi Iya, kenapa ya? benar. Kenapa otak dan hati kita tuh bisa menormalisasikan hal itu semua? Karena banyak faktor sih sebenarnya. Kalau lu, yang lu rasain deh. Satu, nggak kesepian juga enggak. Tapi gue bingung pada saat itu harus bergantung kepada siapa. Gitu. Sementara gue kan di Jakarta sendiri, dia cuma ada dia yang bisa diandelin gitu kan. Ketika gue mikirnya gini, ketika dia baik, ya dia bisa kooperatif sama gue. Gitu. Sementara kalau pas jelek ya udah dia ngebuang gue. Dan lu mikirnya nggak apa-apa, dia kayak gini kalau dia lagi make doang kok. Kalau dia lagi nggak gitu dia baik kok sama Baik gue. kok beneran, Gitu tapi ya. tabungan gue habis. Gila banget, udah dia yang make. Iya. Tabungan dia nggak punya duit. Bener. Itu gara-gara pacaran setahun sama dia tuh gue jadi bener-bener
Gembel bener, tabungan gue habis, gembel. Terus yang kedua, gue jadi nggak bisa percaya sama laki-laki. Karena kan kalau yang make itu kan dia sering banget bohong ya. Gitu. Lu punya radar pembohong lah. Maksudnya dia ngebohong tuh gue tahu gitu. Jadi setelah itu tuh ada dampaknya, gue jadi nggak bisa percaya nih sama siapapun. Trust gitu. issue. Yes, trust issue. Jadi bener dampaknya sebenarnya ke kita lagi sih. Udah sakit dari apa namanya kepercayaan gitu kan. Terus mungkin ya kalau ada yang pakai fisik juga misalkan ada dipukulin gitu kan. Amit-amit ya. Tapi gue juga heran sih, maksudnya ada loh orang yang mau teriak di pinggir jalan. Maksudnya gimana? Misalnya di tempat umum. Oh yang berani. Yang teriak nih siapa nih? Iya teriak kayak lu gak mau. Oh maksudnya ada cowoknya apa? Ya mau siapapun itu kayak. Oh misalnya pasangan. Iya, pasangannya. Salah satunya tuh kayak nggak malu Apa kayak ya? gitu. Itu tuh emosionalnya mungkin belum dewasa ya. Belum punya emotional intelligence. Bener sih. Tapi Capek ya. bentar, kayak nih, gue mau nyambungin lagi ke kasusnya si Taufik Hidayat dan Yuvita ini ngomongin kayak emotional intelligence tuh. Si Taufik Hidayat itu kenapa dia kayak gitu, bisa menjadi sosok yang kayak gitu, karena katanya juga pola asuh dari orang tua. Bener, guys. iya. Gue nonton lagi yang KDM. Itu gila sih. Jadi dimanja gitu. Dimanja, dia selalu kayak selalu dianggap paling benar waktu masa kecil dia. Jadi mungkin dia selalu ngerasa kayak gue selalu menang gitu loh. Iya, nggak pernah dimarahin Iya sih. karena katanya tuh paling ganteng di antara adik kakaknya, makanya disayang banget. Dan itu tuh mirip banget sama mantan gue. Mantan Yang gue itu, yang toxic ini. Iya, yang pemakai itu dia tuh nggak pernah dimarahin sama orang tuanya. Bahkan dia make tuh di rumahnya juga dan orang tuanya tahu. Dia tuh karena disayang jadi nggak dimarahin, nggak diapain. Makanya ketika ada perlawanan dari gue, dia nggak terima. Dia harus menang karena Iya gitu, makanya ketika dia salah, ya gue yang harus minta maaf. ini serem sih. Iya. Nah, tapi mungkin kita ngomongin sisi psikologisnya kali ya. Iya, tadi kan kita sempat nyinggung ya, kenapa sih cewek-cewek yang kayak gitu jadi korban toxic relationship itu. Dan menormalisasikan hal yang sebenarnya tuh gak boleh terjadi. Kenapa gak pernah mau berani speak up, kenapa diem aja gitu, kenapa memilih untuk cerita sama keluarga juga enggak. Itu tuh sebenarnya ada faktornya, faktor psikologisnya. Apa aja tuh? Dan mungkin salah satunya yang kayak tadi Teh Ria udah sempet mention, siklusnya, cycle of abuse ya. Iya, itu tuh bukan gue aja tau yang ngerasain. Ternyata teman-teman gue tuh ada yang kayak gitu. Dan mereka biasanya itu cerita ketika sudah hubungannya udah selesai dan dia udah merasa capek banget. Dia baru jadi pas kalau misalnya kita lagi bareng nih, terus cowoknya ikut gitu kan, ya udah biasa aja dan kita mengiranya mereka ya hubungannya baik-baik aja gitu. Tapi tapi pas setelah putus dia nangis-nangis cerita, iya tahu sebenarnya sini gini dan dia tuh baru berani buat ngebuka semuanya kelakuan si mantannya itu. Gue sampai ditanyain tau sama temen-temen gue, lu hubungan lu baik kan sekarang? Digituin aja. Karena mereka tahu Karena yang lupa tahu masih hubungan gue yang lama kayak gitu. sama sampai si Judol ditanyain itu. setiap nongkrong. Bayangin. Tapi waktu 1,5 tahun itu lu cerita dikit-dikit apa enggak? Apa ditutup sama Langsung lu? cerita semua. Enggak. Setelah tapi. Oh setelah. Ya sama ya Setelah, Teh kayak sama. temenmu. Iya. Jadi mungkin ada faktor juga karena Karena kita tegang, merasa tegang, terus ada trauma bonding juga. Ada keikatan emosional. Jadi merasa kayak iya, jadi apa ya misalnya ya gue masih kayak sayang attach nih. aja sih sebenarnya, jatuhnya attach ya. Iya, Attachment kayak misalnya issues. lu kan satu kampus kan. Terus sebenarnya itu bukan faktor itunya, tapi merasa kayak karena itu gue merasa kesepian dan gue merasa kayak pada saat itu gue belum bisa menerima diri gue. Jadi gue menerima orang yang nerima gue juga, ngerti gak Iya, lo? ngerti. Lu ada gak di fase itu? Iya lagi. Ya kan?
lu merasa kayak gue belum bisa berdamai sama diri gue, tapi dengan orang itu gue merasa damai. Padahal yang lu rasain itu gak sedamai itu. Iya, betul. Gile, berat banget. Bener. Asik. Sedih Gue sih. lah orangnya. Tapi Gua untung juga. udah keluar kan dari hubungan toksik itu. Alhamdulillahnya udah keluar. Berarti tadi ada cycle of abuse, terus trauma bonding, dan apa lagi sih? Kalau misalnya kayak Lu kan Taufik Hidayat, paling sering dikontrol nih. Awal-awal ya. Isolasi. Isolasi dan kontrol. Itu juga salah satu yang jadi mempengaruhi psikologis ya. Karena kayak, ya iya, kita jadi dikontrol. Jadinya kayak gue ngerasa takut apa-apa gue jadi harus laporan. iya betul. Terus mungkin ini juga kali ya, yang dirasain sama korbannya. Yang di Bandung itu. Iya. Takut lah. Oh karena ini juga, karena dia diisolasi kontaknya juga. bahkan kontak dia ke keluarganya itu udah diputus sama sekali, ke keluarga, ke teman-teman. Jadi kenapa membuat korban itu susah lepas dari si orang toksik ini? Karena dia nggak bisa menghubungi orang terdekat dia. Iya. Jadi si pelakunya itu, si Taufik itu memaksakan korbannya untuk menggantungkan hidupnya kepada dia. Jadi si Taufik tuh merasa ya udah lu punya gua semuanya, bukan punya keluarga lu, temen lu atau siapa, tapi lu punya gua. Nyawanya itu punya si Taufik itu. Ih, sumpah. Gila banget sih. Itu jadi kayak boneka, tau gak lo? Iya. Dia apain lagi itu? 26 menit ya. Iya, jangan dibaca lagi kali. Dari tadi mereka ribet tau di belakang. Dan ini yang paling kayak sedih juga, itu adalah fear and survival response. Dimana korban akhirnya kayak memilih untuk diam, itu sebagai bentuk kayak apa ya, sebagai bentuk dia bertahan hidup. Jadi dia memilih untuk diam. Banyak tau yang kayak gitu. Sedih banget. KDRT kita kan paling banyak tau. Ya mungkin itu ya mostly perempuan, laki-laki juga ada sih sebenarnya. Dan itu korbannya Taufik Hidayat juga pasti punya rasa ketakutan juga kalau misalnya dia ngelapor, atau kita nggak tahu kan ya apa yang terjadi di dalam kosan itu ya. Kalau misalkan si korban itu contohnya dia pernah mencoba untuk melarikan diri, mungkin disiksanya lebih sakit, makanya dia lebih memilih untuk diam dan pasrah. Nah, kita nggak tahu juga ya. Bahkan yang kayak tadi gue bilang, yang dia lagi disiksa pun, kalau dia merintih kesakitan, mengeluarkan suara sedikit pun jadi lebih disiksa lagi. Jadi itu salah satu bentuk dia bertahan hidup ya. Dia Dengan memilih untuk diam, pasrah, kayak ya udahlah gue ngikut aja. Karena udah nggak tahu lagi gitu mau gimana. Terus sama yang terakhir tuh ada stigma sosial dan rasa malu. Jujur pas gue ngebahas hubungan gue juga merasa malu sih. Gue gak cerita, sama nyokap gue juga gak cerita. Ih, gue cerita lagi. Gue sama keluarga gue tuh kayak, karena keluarga gue kan menghakimi banget ya. Jadi kayak gue malu lah, makanya gue gak pernah cerita juga. Karena gue takut dianggapnya tuh gimana-gimana gitu loh. Padahal itu tuh harusnya harusnya sharing. biar lu ditolong ya. Ditolong. Ditolong. Pun ke temen gue juga, makanya. Itu temen gue, nyokap gue aja gak tahu loh kalau misalnya gue pernah pacaran sama pemakai narkoba. Nah kan tante tonton aja nih. Nih. Akhirnya nyokap gue tahu setelah gue putus. Tapi kebanyakan kayak gitu ya, kayak ketika kita udah lepas dari orangnya, kita baru bercerita. Karena kayak I feel free. Bener. Dan kita Nggak merasa takut. kayak kalau pas ngasih taunya pas lagi pacaran, kita nggak mau ada yang menginterupsi gitu loh. Iya kali ya. Iya, itulah kalau misalkan pakai cinta. So jadi kalau ditanya kenapa sih korban gak lari aja, karena jawabannya gak sesederhana itu guys. Tapi emang sebenarnya tuh kita juga harus memperhatikan gitu loh secara internalnya. Karena kan ya yang di luar ya udah pasti udah dibikin-bikin gak sih? Sebagai korban juga gitu. Makanya tapi menurut gue jangan takut terikat secara emosional.
apalagi sampai lu kehilangan kehidupan lu atau diri lu sendiri. Jadi ini sebenarnya bukan korban yang lemah atau gimana gitu ya, tapi memang seringkali pelaku itu memang sudah nyeting lah ibaratnya untuk menjadi yang lebih kuat daripada korban. Jadinya korban disetting juga terlihat menjadi lemah. Itu permainan psikologi tau. Sama halnya kayak waktu itu gue sama yang 1 tahun sama yang pengguna narkoba itu, padahal gue hidup sendiri pun bisa gitu. Tapi pada saat itu dia mainin logika gue dan akhirnya gue berpikir Seakan-akan lu tuh nggak bisa. gue nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada dia. Nah, damn, makanya jadi cewek harus Smart. apa Smart. nih? Ya, gitu. Jadi kalau misalnya dari kalian lagi nonton atau di lingkungan kalian gitu ya, ada yang punya cerita yang serupa, punya pasangan yang toksik, hubungan yang toksik, tapi masih belum bisa keluar, itu jangan takut. Itu sebenarnya pelan-pelan aja gitu kan. Sebenarnya kalian nggak salah, korban tuh nggak salah, tapi akan selalu ada solusi untuk bisa keluar dari si toxic relationship itu. Asalkan lu tahu diri lu sendiri sih. Gitu. Kalau salah tuh ada layanan resmi juga ya? Ada layanan resmi juga. Layanan resmi 24 jam yang bisa kalian hubungin. Dan itu gratis dan juga rahasia. Itu kalian bisa hubungin Sapa 129. Ini layanan resmi dari Kementerian PPPA. Dan kalian kalau mengalami dan merasakan hal yang dari tadi kita obrolin tentang toxic relationship, kalian bisa hubungin ke nomor 129 atau kalian bisa ke WhatsApp-nya di 08111 129 129. Betul gitu. Ya, Jangan guys. takut kalau misalnya malu cerita ke teman, ke keluarga, atau lebih leluasa cerita sama yang stranger. Nah, boleh ke Kementerian PPPA, itu bisa ngebantu kalian. Atau kalian mau kasih pendapat kalian, bisa banget cerita di kolom Pasti. komentar kita. Tiga darah Tapi nggak wajib, hadir. tapi yang penting kalian nggak sendirian. Benar. Kita siap banget mendengar cerita kalian karena apalagi kita sesama perempuan, kita harus menjadi safe space. Betul. Iya, kita support selalu. So, terima kasih banget teman-teman udah nemenin kita di episode kali ini. Oke. Dan see you guys Di next di next episode. episode. Bye.